Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan juga tetap waspada ya. Karena situasinya ini sekarang makin tidak menentu. Saya akan mengajak Anda untuk mengupdate berbagai perkembangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Masa yang mengepung markas Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Kuitang sejak tadi siang itu sudah membubarkan diri. Para prajurit TNI yang menjaga kawasan tersebut berhasil membujuk massa untuk meninggalkan tempat. Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Muhammad Fajar bersama staf juga sempat mendatangi markas Brimob yang lokasinya itu tidak jauh dari markas Kostrad dan sempat berbicara kepada massa. Legend Muhammad Fajar minta agar warga itu segera kembali ke tempat masing-masing dan membuka akses untuk kawasan itu. Dan jalan di depan markas Brimob di Kuitang ini yang menghubungkan kawasan dari Tugu Tani dengan Pasar Senen itu juga sudah mulai dibuka. Akibat tindakan 7 orang anggota Brimob yang melindas Afan Kurniawan, seorang driver ojol muda, sampai tewas itu massa marah dan menjadikan markas Brimob Polda Metro Jaya di Kuitang dan sejumlah markas kepolisian, mulai dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, bahkan sejumlah kantor Polsek, di markas Polsek ya, di Jakarta jadi sasaran kemarahan rakyat. Hal yang sama juga terjadi di beberapa kota seperti di kota Solo, kemudian juga di kota Medan. Tetapi yang mengejutkan, di beberapa kota, termasuk di Jakarta, juga terjadi perusakan sejumlah fasilitas umum. Di Makassar dan Solo terjadi perusakan kantor DPRD. Surabaya ini bahkan sampai rumah dinas Gubernur Jawa Timur, Gerahadi, juga diserbu massa. Beberapa kendaraan hangus terbakar. Sementara di Bandung, massa yang marah dan membuat aksi solidaritas terhadap wafatnya Afan Kurniawan itu, mereka yang marah membakar sebuah bangunan yang belakangan diketahui itu adalah mes yang dimiliki oleh MPR. Tapi dari semua peristiwa itu yang paling tragis terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Gedung DPRD Makassar diserbu dan dibakar pengunjuk rasa. Padahal saat itu sedang berlangsung rapat paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota Makassar dan sejumlah pejabat kota serta pimpinan DPR dan anggota DPR. Wali Kota dan para pejabat serta pimpinan DPRD dan anggotanya diungsikan. Dan tragisnya ternyata ada 3 orang aparatur sipil negara, ASN, pegawai negeri, yang terjebak di gedung DPRD dan tewas terbakar. Ya, api terus kian menyala membara ya. Sekarang pukul 17.20, semakin membara dan
Munculnya berbagai aksi di berbagai kota dan disertai aksi pengerusakan ini menimbulkan spekulasi adanya kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi. Misalnya di Jakarta ada halte bus Transjakarta dan MRT yang dirusak oleh sejumlah orang yang menurut kesaksian warga bukan bagian dari pelaku aksi massa. Pasukan massa nggak ada yang bawa tangga, tiba-tiba muncul orang naik motor bawa tangga, ngancurin halte, terus ngeluarin mesiu dan sekarang ngebakar nih oknum. Jangan ngefitnah lagi lo. Pada ngefitnah lo, masa nggak ada ya? Gue dari tadi di sini ya, kagak ada yang punya tangga, bawa motor. Mereka ini tiba-tiba dengan persiapan yang lengkap dan kemudian termasuk membawa tangga datang ke lokasi itu dan kemudian membakar halte-halte Transjakarta. Ini di Jakarta banyak sekali nih halte Transjakarta. Di media ada yang menyebutnya 7, ada yang menyebutnya 6 halte Transjakarta juga MRT yang dirusak. Peristiwa ini mengingatkan kita pada aksi pengerusakan halte bus Transjakarta saat berlangsung aksi unjuk rasa di Bawaslu tidak lama setelah hasil Pilpres ya diumumkan, Pilpres 2019 ya waktu itu ya, ketika Prabowo berhadapan dengan Joko Widodo. Dan pada waktu itu polisi menyebut itu sebagai aksi anarko. Jadi bisa disimpulkan ada yang mencoba memang mengekskalasi kerusuhan. Namun sekali lagi kalau menyimpulkan bahwa aksi unjuk rasa dan kemarahan warga ini karena adanya unjuk rasa ini didesain oleh sekelompok orang yang ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo, saya kira ini juga terlampau berlebihan dan ini jumping conclusion ya, terlalu cepat menyimpulkan itu. Saya selalu menyatakan bahwa pasti ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan itu, tapi bahwa kemudian keseluruhan peristiwa ini yang terjadi itu karena adanya kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo, saya kira ini agak berbeda ya, bahwa itu ada, ya. Karena kalau kita melihat awal mula peristiwa ini kan dimulai dengan dipicu kemarahan, ada kabar kenaikan tunjangan anggota DPR. Dan kemudian juga beredar video-video anggota DPR joget-joget yang ini membuat rakyat marah walaupun kemudian para anggota DPR membela diri bahwa mereka bukan joget-joget karena tidak peka, tidak sensitif terhadap kesulitan hidup rakyat. Tapi pada waktu itu karena mereka mengikuti musik yang disuguhkan di acara itu. Tapi tetap saja ini merupakan indikator bahwa masyarakat sekarang ini betul-betul sedang sangat sensitif dan mudah dipicu ya kemarahannya ya karena kehidupan mereka sangat sulit ya kan. Dan ini kemudian menjadi kemarahan massal karena ulah polisi. Ini kaitannya dengan dilindasnya Afan Kurniawan. Jadi kalau kita melihat itu jelas ini mereka marah karena kebijakan pemerintah yang membuat warga miskin kota di Jakarta terutama dan kota-kota lainnya itu frustrasi. Kemudian dipicu oleh pelindasan Afan ini membuat semuanya meledak gitu ya. Apalagi khusus untuk polisi ini sudah lama ada kemarahan rakyat kepada polisi ya, terutama di era Jokowi karena polisi itu menjadi alat kekuasaan pemerintah dan terkesan memang sangat dianak-emaskan. Ini kalau Anda mencermati di media sosial itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Jadi soal ini saya kira pemerintah harus memilah-milah agar jangan sampai gitu, terutama Presiden Prabowo itu salah mendapatkan masukan karena salah melakukan mitigasi persoalan. Alih-alih mengurai penyebab kemarahan publik dengan melakukan langkah-langkah represif, padahal sebenarnya inti persoalan bukan di situ. Karena kalau kemudian terus dilakukan langkah represif yang terjadi akan terjadi perlawanan. Presiden Prabowo sudah memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku anarkis. Aksi-aksi anarkis. Sementara Kapolri Listio Sigit mengatakan bahwa penyampaian pendapat di berbagai daerah cenderung menyalahi aturan. Soal tindakan tegas kepada mereka pelaku aksi anarkis, yes, tentu setuju. Tapi bahwa kemudian ini dijadikan protap untuk menghadapi semua aksi, kemudian polisi melakukan tindakan-tindakan represif, jelas ini sangat berbahaya. Karena pemerintah harus memetakan dengan tepat kasus per kasus, jangan main hajar gitu ya. Apalagi semua dianggap anarkis. Karena ini banyak sekali tadi itu, karena mereka memang betul-betul merupakan reaksi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat, terutama rakyat kelas bawah. Yang sekarang ini kehidupannya makin sulit. Banyak di antara mereka menjadi pengangguran karena di PHK, sementara banyak angkatan kerja yang lulus sekolah ketika mereka mencari pekerjaan, mereka tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Akhirnya larinya yang paling mudah mereka menjadi ojol. Dan itu kemudian menjelaskan mengapa jumlah ojol di berbagai kota, terutama kota-kota besar, jumlahnya sangat banyak.
Dan ketika terjadi peristiwa kemarin, mereka itu memang menjadi satu kekuatan yang sangat besar dan kemudian sangat solid. Karena mereka disatukan dalam satu nasib sepenanggungan, sama-sama hidupnya susah. Soal polisi, seperti saya sebutkan, soal kemarahan kepada polisi sebenarnya sudah lama terjadi. Kalau Anda mencermati media sosial, narasi semacam itu sudah lama beredar, dan ini juga dipicu oleh praktek-praktek polisi di jalanan yang melakukan pungli dan bersikap tidak adil. Ini saya kira yang kemudian meledak menjadi kemarahan karena mendapat pemicu kasus dilindasnya Afan Kurniawan. Peristiwa ini kan sebenarnya harus hati-hati ditangani karena mengingatkan kita bagaimana terjadi Arab Spring. Ya, ketika itu ada seorang pedagang kaki lima di Tunis yang diperlakukan tidak adil oleh polisi. Mungkin kalau di sini polisi polisi pamung praja begitu, dan dia kemudian bunuh diri dengan membakar dirinya, dan ini kemudian memicu kerusuhan bukan hanya di Tunisia tapi juga di sepanjang jazirah Arab yang kemudian dikenal sebagai Arab Spring. Sebagai institusi, polisi di era Jokowi itu memang terlihat sekali sangat ditarik-tarik ke wilayah politik dan bahkan menjadi instrumen pemenangan pemilu, ya, baik pemilu legislatif, pemilu pilkada maupun pilpres. Dan kalau kita melihat opini publik, sekarang yang dituntut adalah Kapolri itu mundur atau diganti. Ini juga disuarakan oleh para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Polda Metro Jaya maupun di Mabes Polri. Dan selain digantinya Kapolri, juga institusi Polri itu harus direformasi. Polisi harus kembalikan sebagai institusi sipil yang bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan sebagai instrumen pemenangan politik, pemenangan pemilu. Jadi kalau sekarang ini katakanlah situasinya mulai mereda, bukan berarti masalahnya selesai. Ini seperti bara, ini seperti sekam, bara dalam sekam yang mengendap, sementara ranting-ranting kering, berupa kemiskinan, berupa pengangguran, dan ini bisa menjadi bara kemarahan publik yang setiap saat bisa meledak, dan ini harus betul-betul dipetakan dan diantisipasi dengan baik. Jadi ini saya kira perlu kebijaksanaan dan keberanian dari Presiden Prabowo untuk bertindak. Situasinya terus berjalan, dan kalau terlambat jangan sampai kemudian situasinya sudah tidak terkendali lagi. Saya mendapat informasi sudah mulai ada kemarahan-kemarahan rakyat, meskipun sekarang mereka tidak berdemo lagi dengan menyatroni rumah para wakil rakyat misalnya gitu. Dan apalagi sekarang juga ini muncul kabar ternyata ada sejumlah anggota DPR, terutama dari Komisi 11 yang sedang melakukan perjalanan katanya studi banding ke Sydney, Australia. Tetapi kemudian kalau lihat itinerary yang beredar itu mereka sebenarnya banyak jalan-jalannya juga. Jadi bagaimana dalam situasi semacam ini rakyat marah kepada anggota DPR tunjangannya besar, ternyata mereka diketahui tiba-tiba jalan-jalan ke luar negeri. Padahal sejak dilantik dulu kan Presiden Prabowo sudah mengingatkan bahwa studi banding dan sebagainya ke luar negeri itu sudah harusnya ditiadakan, bukan dikurangi. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai masuk ke dalam, pada manjat. Berbahaya, mulai masuk ke dalam, manjat. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Saroni. Semuanya sudah habis, hancur, diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa.